Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempresentasikan mengenai kontrak bisnis dan kita sedang ada di pertemuan ke-13. Mungkin bagi teman-teman yang presentasi dipersilakan untuk Andini dipersilakan. Hmm, Baik, tanpa menunda waktu lagi, mari langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi perjanjian dan kontrak. Seringkali di masyarakat, kedua istilah ini dianggap sama, padahal secara esensi hukum ada batasan yang jelas. Pertama, kita pahami dulu apa itu perjanjian. Secara sederhana, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal tertentu. Hubungan ini pada dasarnya didasarkan pada kesepakatan moral atau sosial. Oleh karena itu, perjanjian ada yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum, tetapi ada juga yang dapat melahirkan konsekuensi hukum. Di lain sisi, ketika suatu perjanjian sudah memiliki konsekuensi hukum yang mengikat secara formal, maka perjanjian tersebut telah berubah menjadi kontrak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kontrak adalah sebuah agreement atau perjanjian di antara dua pihak atau lebih yang memiliki daya paksa hukum atau istilahnya legal enforceability. Artinya, jika di kemudian hari ada pihak yang melanggar kesepakatan tersebut, hukum dapat mengintervensi untuk memberikan sanksi atau penyelesaian. Next. Selanjutnya yaitu terkait urgensi kontrak itu sendiri. Mengapa dalam dunia bisnis kita tidak bisa hanya mengandalkan rasa saling percaya atau komitmen lisan? Alasan utamanya adalah untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan atau menimbulkan masalah di kemudian hari. Kontrak ini bertindak sebagai undang-undang khusus yang dibuat sendiri dan disepakati oleh para pihak untuk mengatur jalannya kerjasama. Oleh karena itu, kontrak yang baik tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa. Perancangannya harus direncanakan secara matang dan teliti karena ini merupakan bagian krusial dari manajemen risiko perusahaan. Melalui kontrak, kita dipaksa untuk membangun sikap hati-hati. Kita harus memeriksa reputasi mitra bisnis, melihat kapasitas hukum mereka, menguji kapasitas finansialnya, hingga benar-benar memahami setiap detail isi kontrak tanpa ada celah yang tertinggal. Yang terakhir, ketidakhati-hatian atau kecerobohan sekecil apapun dalam menyepakati suatu kontrak dapat menjadi bom waktu yang memicu permasalahan hukum yang sangat serius dan merugikan di masa depan. Next. Selanjutnya yaitu terkait perjanjian. Penting untuk kita ketahui bahwa kesepakatan awal untuk sekadar melakukan negosiasi itu sebenarnya belum menimbulkan akibat hukum apapun apabila tidak berjalan lancar di tengah jalan. Namun, situasinya akan langsung berubah dan kita akan langsung terikat secara hukum begitu dokumen perjanjian disepakati atau resmi ditandatangani. Lalu bagaimana jika kita baru membuat kesepakatan sementara karena masih harus melakukan pemeriksaan lanjut atau menunggu draft formal selesai? Maka untuk melindungi posisi kita, sangat penting untuk mencantumkan frasa subject to formal contracts di dalam dokumen awal tersebut. Frasa ini menjadi pelindung hukum yang menegaskan bahwa kesepakatan awal ini sifatnya sementara dan tidak mengikat secara hukum sampai naskah kontrak formal yang final ditandatangani oleh kedua belah pihak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan syarat sahnya perjanjian kontrak yang tercantum pada KUH Perdata pasal 1320. Yang pertama ini tercapainya kesepakatan. Artinya, akan terjadi pertemuan antara penawaran atau offer dan penerimaan atau acceptance dari sebuah negosiasi. Jadi, komunikasi ini disepakati harus fleksibel, bisa disampaikan secara tertulis, lisan, atau mungkin diam-diam, atau acceptance by silence. Tapi poin yang paling penting di sini adalah sifatnya harus sukarela, di mana kontrak tidak akan sah apabila ada unsur paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan keadaan karena esensi dari kontrak adalah kemauan bebas dari pihak pihak yang melakukan negosiasi. Next. Syarat kedua ini adalah kecakapan membuat eh, perikatan, di mana di sini kita harus bisa membedakan antara kecakapan dan kewenangan. Apabila untuk kepentingan pribadi,
maka tolak ukurnya adalah usia dan kedewasaan menurut hukum. Namun, apabila kita bertindak atas nama badan hukum atau perusahaan, maka subjek ini harus memiliki kewenangan atau memiliki power of attorney atau surat kuasa yang sah. Jadi, pintar saja tidak cukup. Orang yang menandatangani kontrak harus dipastikan punya kapasitas hukum yang legal supaya kontraknya tidak cacat hukum. Next. Syarat ketiga ini adalah objek yang disepakati. Objek ini penentuannya harus jelas, nggak boleh samar-samar, dan tujuannya untuk menghindari adanya kontrak fiktif atau penipuan. Menariknya, undang-undang kita ini tidak melarang apabila objek yang diperjanjikan itu baru akan ada di masa depan. Misalnya, perjanjian seperti panen yang baru saja akan ada beberapa bulan lagi. Hal ini sah-sah saja asalkan tata cara pemenuhan prestasinya, jenis bendanya, lokasi ataupun waktu panennya ini sudah diatur secara mendetail dan jelas dalam kontrak. Next, yang keempat ini merupakan syarat terakhir juga, yaitu suatu kasus sebab yang halal. Jadi maksudnya halal di sini kan dalam konteks hukum adalah isi atau tujuan dari kontrak tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum ataupun kesusilaan. Jadi, sekecil apapun kontraknya, apabila isinya mengenai hal-hal yang ilegal, misalnya perjanjian perjudian, perdagangan manusia, atau perbudakan, maka secara otomatis kontrak tersebut batal demi hukum sejak awal karena sudah melanggar syarat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya izin membahas tentang format kontrak bisnis. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah peletakan poin-poin perikatan ataupun klausa-klausa kontrak harus dilakukan secara teratur dan sinkron. Yang harus diperhatikan poin-poinnya adalah judul kontrak, tanggal, hari, dan tempat, informasi tentang para pihak, penegasan tentang persetujuan pihak, penjelasan tentang pokok-pokok yang diperjanjikan, hak dan kewajiban para pihak, ukuran prestasi, dan force major. Next. Saya juga akan membahas tentang syarat pendahuluan dalam menyusun kontrak. Yang pertama adalah latar belakang transaksi. Di sini terdapat banyak poin. Yang pertama, setiap kontrak merupakan pencerminan maksud dari para pihak atau pelaku kontrak untuk mewujudkan suatu tujuan. Yang kedua, terdapat banyak maksud yang melatar belakangi transaksi, yaitu setiap transaksi memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, terkait dengan penetapan judul atau title, suatu kontrak mencerminkan esensi ketentuan-ketentuan dari kontrak yang bersangkutan. Yang keempat, membutuhkan wawasan tentang bidang transaksi yang hendak dirumuskan. Jadi, penyusunan kontrak itu perlu memahami bidang transaksi yang diatur. Yang terakhir, ketiadaan kemampuan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan oleh pembuat kontrak dapat menimbulkan kerugian besar. Selanjutnya, yang kedua, pengenalan dan pemahaman pelaku transaksi. Terdapat dua poin. Yang pertama adalah identifikasi. Poin pertamanya, siapakah identitas sang counterpart? Jadi, ketahui dengan jelas pihak yang akan bertransaksi. Yang kedua, dari mana asalnya atau asal-usulnya. Jadi, sangat perlu dipahami latar belakang mitra yang terlibat. Yang terakhir, bagaimana reputasi bisnis atau profesionalnya. Jadi, perlu periksa kredibilitas dan rekam jejak mitra. Yang poin kedua adalah bila mitra mendatangi Anda. Yang pertama, kenapa dia ke sini? Jadi, ketahui alasan mitra mengajukan kerjasama. Dan yang kedua, apa yang dicarinya di sini? Yaitu pahami tujuan dan kepentingan yang ingin dicapai. Selanjutnya yang ketiga yaitu objek transaksi. Objek transaksi merupakan inti atau esensi dari transaksi yang akan dirumuskan dalam suatu kontrak.
Pada tahap ini, para pihak mulai memfokuskan diri pada bisnis atau kerjasama yang benar-benar yang akan dijalankan. Apabila para pihak sudah memiliki tujuan yang sejalan, maka mereka perlu menjawab beberapa pertanyaan penting. Pertama, bisnis apa yang sebenarnya akan dijalankan bersama? Yang kedua, bagaimana prosedur kerja yang harus dilalui dan bagaimana mekanisme kerjanya? Dan yang ketiga, bagaimana tingkat kemungkinan keberhasilan dari bisnis tersebut? Dengan memahami objek transaksi secara jelas sejak awal, maka para pihak dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dan memastikan bahwa kontrak yang dibuat benar-benar sesuai dengan tujuan kerja sama yang ingin dicapai. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu penyusunan garis besar transaksi. Pada tahap ini, seluruh rencana kerjasama mulai disusun secara lebih terstruktur. Syarat-syarat yang akan dimasukkan ke dalam kontrak harus dirumuskan dengan jelas agar mudah dipahami oleh semua pihak. Proyek atau kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian dijabarkan ke dalam bentuk hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Dengan adanya pembagian hak dan kewajiban yang jelas, setiap pihak mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, penyusunan garis besar transaksi juga bertujuan untuk menghindari terjadinya pekerjaan yang tidak efektif atau bahkan sia-sia akibat kurangnya kejelasan dalam perencanaan kerjasama. Next. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, perumusan pokok-pokok kontrak. Dalam menyusun kontrak, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi pesan atau kepentingan utama dari masing-masing pihak. Kepentingan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan isi kontrak. Dalam kondisi ideal, kepentingan kedua pihak bersifat saling melengkapi atau komplementer. Artinya, apa yang menjadi tujuan satu pihak dapat diimbangi oleh tujuan pihak lainnya, sehingga tercipta kerjasama yang saling menguntungkan. Setelah itu, pokok-pokok kontrak harus dirumuskan secara cermat dan akurat. Hal ini penting karena rumusan tersebut akan menjadi dasar bagi seluruh ketentuan pelaksanaan kontrak. Dengan perumusan yang baik, hubungan hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara adil, masuk akal, dan memiliki alur yang jelas. Selanjutnya ada tahapan kontrak. Yang pertama itu ada nego dari prakontrak yang terdiri dari negosiasi. Selanjutnya ada MOU. Buat MOU sendiri, eh, MOU sendiri merupakan dokumen tertulis yang membuat kesepakatan awal dan itikat baik antara kedua pihak atau lebih sebelum menyusun kontrak formal. Dokumen ini menjadi landasan Dokumen ini menjadi landasan dasar kerjasama, biasanya berisi tujuan bersama dan ruang lingkup kegiatan. Dan ketiga, di prakontrak itu ada studi kelayakan negosiasi lanjutan. Selanjutnya ada kontrak, yaitu yang terdiri dari penulisan naskah awal, perbaikan naskah, penulisan naskah akhir, dan penandatanganan. Dan tahapan terakhir yaitu ada pasca kontrak yang terdiri dari pelaksanaan dan penyelesaian sengketa. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa dipresentasikan pada pertemuan 13 ini mengenai kontrak bisnis. Untuk nanti teman-teman yang ingin bertanya, silahkan diskusikan di WA grup yang telah tersedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.